Menurut Kompas.com, dalam laporannya, BSSN merinci jumlah serangan siber yang terjadi setiap bulan selama 1 tahun 2021. Menurut perhitungan Kompas Tekno, bila dirata-rata, tahun lalu, ada lebih dari 136 juta serangan siber yang terjadi setiap bulannya. Adapun, serang siber paling banyak terjadi pada bulan Desember tahun 2021 dengan jumlah lebih dari 242 juta anomali. Sementara di bulan Februari, serangan siber paling sedikit terjadi dengan jumlah hampir 45 juta anomali. Penyerangan ini dapat kita cegah dengan meningkatkan edukasi terkait dunia cyber. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait serangan phishing pada dunia cyber dan jenisnya yaitu phishing, smishing, farming, dan whaling. Phishing adalah kejahatan digital yang menargetkan informasi atau data sensitif korban melalui email, unggahan media sosial, atau pesan teks. Phishing berasal dari bahasa Inggris phishing, yaitu memancing. Bisa dibilang, aktivitas phishing adalah bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari untuk tujuan kejahatan. Lantas mengapa korban mau menyerahkan informasi atau data tersebut? Nah, karena pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang. Dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan, banyak orang berhasil dikelabui. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis phishing yang sering terjadi? Jenis phishing yang sering terjadi yaitu phishing. Phishing adalah phishing menggunakan teknologi komunikasi suara dengan Voice over IP, VoIP. Phishing memanfaatkan fakta bahwa orang mempercayai jaringan telepon. Phishing umumnya digunakan oleh penyerang yang mencoba mendapatkan akses ke rekening bank. Tetapi ada juga contoh penyerang yang menggunakan audio deepfake untuk melakukan upaya phishing yang ditargetkan pada bisnis. Taktik ini sering melibatkan penggunaan tenggat waktu atau batas waktu untuk menciptakan rasa urgensi, atau meniru seseorang dengan otoritas untuk membuat pengguna merasa tidak punya pilihan selain menyerahkan informasi. Lalu ada smishing. Smishing atau phishing layanan pesan singkat, adalah phishing menggunakan pesan teks di ponsel. Penjahat menyamar sebagai sumber yang sah dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari korban. Misalnya, serangan smishing mungkin mengirimkan tautan situs web kepada korban. Saat korban mengunjungi situs web, malware dipasang di ponsel. Upaya smishing umumnya mengikuti salah satu dari dua pola, yaitu penyerang mendorong target mereka untuk membuka URL yang dikirim dalam teks, atau penyerang melakukan panggilan telepon mengenai pesan teks tersebut lalu meminta informasi sensitif, atau panggilan ke nomor telepon dengan tarif premium, yang menyebabkan pengguna menimbun tagihan telepon yang lumayan. Selanjutnya ada farming. Farming adalah peniruan identitas situs web resmi dalam upaya menipu pengguna agar memasukkan kredensial mereka. Farming menyesatkan pengguna ke situs web palsu yang tampaknya resmi. Korban kemudian memasukkan informasi pribadi mereka dengan berpikir bahwa mereka terhubung ke situs yang sah. Terakhir ada Whaling. Whaling adalah langkah phishing yang tidak hanya menarget individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Dengan demikian, jika tindakan whaling ini berhasil, akan banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari akses yang didapatkan. Serangan ini dilakukan melalui business email compromise. Serangan BEC membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan, tetapi mereka bisa lebih berhasil ketika menargetkan korban profil tinggi, karena email berasal dari dalam organisasi mereka dan oleh karena itu, secara keliru, dianggap lebih dapat dipercaya. Menurut The Wall Street Journal tanggal 30 Agustus tahun 2019 kasus phishing terjadi pada CEO sebuah perusahaan energi yang berbasis di Inggris, yang dituntut untuk mentransfer penipuan sebesar 220.000 euro. Sedangkan untuk kasus kejahatan digital smishing berkedok SMS ini sudah sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang diperoleh pelaku dengan aksi skimming mencapai 200 juta rupiah per bulan. Menurut bbc.com, kasus farming pernah terjadi pada British Airways pada tahun 2018, yang membuat maskapai tersebut mengalami kerugian mencapai 20 juta pound. Dilansir dari expertinsight.com, menurut DBIR 2021 Verizon,
61% pelanggaran melibatkan penggunaan kredensial. Lalu bagaimana cara menghindari phishing? Menurut kemenkeu.go.id, tips menghindari phishing yaitu 1. Rutin memeriksa keamanan gadget. 2. Menyimpan informasi login dengan hati-hati. 3. Tidak mengikuti perintah email, pesan teks mencurigakan. 4. Mengakses website dengan SSL. 5. Waspada menerima telepon tidak dikenal. 6. Tidak mudah tergiur hadiah yang ditawarkan email, pesan teks. 7. Memasang aplikasi pelindung phishing. Sekian dari penjelasan singkat mengenai jenis phishing yang paling banyak ditemui saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.